7 alasan pasir gurun tidak cocok sebagai campuran beton. Dibandingkan dengan pasir sungai dan pasir artifisial, pasir gurun merupakan sumber daya alam yang sangat luas. Namun, pasir gurun sangat tidak disarankan untuk digunakan sebagai bahan bangunan. Berikut beberapa alasannya. 1. Pelapukan ekstrim. Pasir gurun sebagian besar terbentuk oleh angin. Dalam area yang kering, batuan akan perlahan hancur oleh cuaca yang ekstrim. Batuan yang besar akan terbentuk menjadi lahan yang besar. Sementara, batuan partikel kecil akan menumpuk karena angin yang pada akhirnya membentuk padang gurun. Pasir gurun biasanya terbuat dari pelapukan batu. Setelah erosi, dalam jangka waktu yang panjang, pasir gurun akan menjadi semakin tipis dan bertaburan tanpa kepadatan. 2. Terlalu halus. Diameter pasir yang biasanya digunakan untuk konstruksi umumnya lebih besar dari 1 mm. Selain itu, diameter yang berbeda-beda juga dibutuhkan untuk mencapai persyaratan grading. Pasir gurun yang terbentuk oleh perpindahan angin dan endapan memiliki diameter yang lebih kecil, biasanya kurang dari 0,25 mm. Hal ini membuat pasir gurun terlalu halus untuk bahan konstruksi bangunan. 3. Kepadatan yang rendah. Struktur dari partikel pasir untuk konstruksi biasanya melingkar, sehingga tekanannya juga seragam. Pasir yang berada di dasar sungai biasanya berpindah karena aliran sungai, dan pasir akan berputar bersamaan dengan aliran sungai. Pasir yang dipilih relatif bundar, sedangkan pasir gurun memiliki tekstur yang sangat halus dan mengandung minyak tertentu. Hal ini membuat pasir gurun tidak memiliki kepadatan yang dibutuhkan pada pasir konstruksi biasanya. 4. Kandungan alkali yang tinggi. Pasir gurun terbentuk dari proses pelapukan jangka panjang di lingkungan yang kering dengan angin dan terik matahari, serta kandungan alkali yang tinggi. Hal ini akan bereaksi dengan beberapa zat yang terkandung dalam bahan bangunan lainnya. Bila hal ini terjadi, maka tentu akan mempengaruhi kualitas hasil beton campuran pasir dan batu, yang juga akan mempengaruhi kekuatan dan keamanan bangunan. 5. Grading yang rendah. Pasir gurun biasanya mengalami pelapukan di suatu tempat tanpa perpindahan dan penyortiran jarak jauh, sehingga ukuran partikel akan bercampur satu dengan lainnya. Dengan demikian, hasil penyortiran dari pasir gurun sangat tidak memenuhi persyaratan pasir konstruksi yang menggunakan wire mesh screen. 6. Tidak murni. Salah satu persyaratan pasir konstruksi adalah memiliki kandungan lumpur yang sangat terbatas. Sedangkan pasir gurun tidak difilter dan kandungan tanah liatnya juga tinggi. Bila pasir gurun digunakan untuk beton, maka kekuatan beton akan sangat kurang. Sebaliknya, pasir sungai sering mengalami kontak dengan aliran air jarak jauh. Setelah masa pembersihan dan erosi, pasir sungai akan menjadi sangat bersih. 7. Biaya transportasi dan pertambangan yang tinggi. Padang gurun umumnya terletak jauh dari perkotaan. Bila kita juga menghitung biaya, transportasi, dan tenaga kerja dipertimbangkan, pasir gurun tergolong mahal. Dan pada kesimpulannya, padang gurun memang merupakan sumber daya alam yang sangat luas.
Namun, pasir gurun sangat tidak disarankan untuk digunakan sebagai bahan bangunan. Hal ini karena beberapa alasan yang menyebabkan kita tidak dapat menggunakan pasir gurun sebagai pengganti pasir hasil pemecahan batu pada Stone Crusher Plant. Baik teman-teman, terima kasih, semoga bermanfaat.